Halo semuanya, balik lagi di video kali ini, dimana di video pembahasan kali ini gue mau ngelanjutin lagi materi di mikroekonomi, dan kita akan coba masuk tentang jenis-jenis pasar gitu. Nah, sebenarnya di ekonomi itu ada banyak ya jenis-jenis pasar. Ada pasar yang kompetitif atau mungkin dalam bahasa Indonesia biasa disebutnya pasar persaingan sempurna, ada monopoli, oligopoli, dan juga ada monopolistik gitu. Nah, nanti untuk masing-masing dari setiap pasarnya bakal gue bikinin video masing-masing biar pembahasannya lebih mendetail. Tapi di video kali ini gue mau ngejelasin dulu yang in general, terutama tentang jenis-jenis dan karakteristiknya gitu. Karena seringkali di tingkat kabupaten kota untuk seleksi olimpiade gitu kayak KSN gitu, itu pertanyaan-pertanyaan yang tentang pasar itu tuh pertanyaannya masih yang general gitu, yang sifatnya masih karakteristik. Jadi I think cukup bagus juga kalau seandainya kita punya satu video nih khusus ngebahas tentang karakteristik across semua pasar gitu. Oke. Nah, oke, lanjut dikit dulu. Seperti yang gue bilang di awal, di mana dalam ekonomi itu tuh ada 4 jenis pasar sebenarnya. Yang pertama kita sebut sebagai competitive market gitu, atau biasa bahasa kerennya atau bahasa Indonesianya gitu. Orang-orang sebutnya juga adalah pasar persaingan sempurna. Jadi dalam pasar ini murni setiap penjual ataupun pembeli mereka bersaing secara sempurna. Jadi tidak ada ketimpangan antara satu penjual dengan penjual yang lain lah gitu. Oke. Nah, pasar yang kedua itu yang kita sebut sebagai pasar monopoli gitu. Mono berarti satu, mono itu satu ya atau tunggal gitu. Sedangkan poli itu sebenarnya nunjukin penjual. Jadi pasar ini seperti namanya ya sebenarnya pasar yang hanya punya satu penjual aja gitu. Jadi kita kalau mau beli barang itu cuma bisa di satu orang aja. Nah, yang kedua itu oligopoli. Oligo itu tuh kayak beberapa gitu, sehingga kalau oligopoli ya beberapa penjual. Jadi ini pasar yang sebenarnya dibilang beberapa penjual. Nah, dibilang penjualnya banyak juga enggak. Maksudnya enggak sebanyak yang kompetitif market ya gitu. Tapi dibilang satu juga enggak gitu. Tapi ya cenderung sedikit lah gitu. Makanya disebutnya oligopoli. Nah, selanjutnya ada monopolistik. Sesuai namanya ya, kayak sekilas dia gabungan sebenarnya. Jadi monopolistik ini adalah gabungan antara monopoli dan kompetitif gitu. Dia itu punya penjual yang sifatnya banyak gitu. Nah, di mana ada beberapa sifat-sifat dari competitive market di pasar ini, tapi ada juga beberapa sifat-sifat monopoli market di pasar ini gitu. Sehingga kalau seandainya kita bicara tentang jumlah dari jumlah dari penjualnya gitu. Kalau kita mau ngurutin nih dari yang tersedikit gitu, tersedikit ke yang terbanyak, urutannya itu adalah monopoli dulu nih. Karena monopoli itu kan cuma satu gitu. Oke, monopoli dulu, habis itu ke oligopoli, terus habis itu ke monopolistik, baru habis itu ke PPS gitu atau pasar persaingan sempurna. Oh, mungkin sekedar info juga PPS itu tuh karena persaingannya sifatnya sempurna, tidak ada tidak ada perbedaan antara satu penjual dengan penjual yang lain. Makanya jumlah perusahaannya itu sangat banyak, jumlah produsennya banyak banget, bahkan nggak bisa terhitung dengan jari lah, pokoknya banyak banget gitu. Oke, makanya urutannya monopoli, oligopoli, monopolistik, dan PPS. Oke. Nah, tipe barang yang dijual di masing-masing pasar itu yang kayak gimana sih gitu. Kalau di PPS, tipe barangnya itu sifatnya homogenus atau homogen gitu. Atau bisa juga kita sebut sebagai general atau kayak sifatnya mirip lah gitu, identik. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara barang yang dijual di penjual A sama di penjual B. Kan kadang kita kayak gitu ya. Kita kalau mau beli sesuatu di penjual A aja gitu karena rasanya lebih enak. Nah, ini tuh nggak ada gitu di PPS. Jadi mau beli di mana aja bakal sama gitu. Contoh sederhananya walaupun sebenarnya PPS ini tuh hampir nggak ada di dunia nyata ya. Cuman
Contohnya kayak kalian pernah nggak sih kayak pergi ke stadion gitu, terus ada banyak tuh penjual-penjual gorengan gitu. Nah itu kan jumlahnya banyak banget ya. Dan kita tuh kayak ngerasa ya udah ini emang antara satu penjual dengan penjual yang lain itu ngejual barang yang sama dan rasanya sama. Jadi ya udah gitu. Kita datang bisa bebas lah pilih ke yang mana gitu. Nah, sedangkan kalau yang monopoli, kenapa sih dia jadi satu-satunya penjual? Nah, salah satunya karena barang yang dia jual itu sifatnya unik atau sifatnya esensial. Sehingga tidak ada sama sekali perusahaan lain atau calon pesaing lain yang bisa untuk memproduksi barang yang kayak gini juga gitu. Sehingga dia jadi monopoli. Seperti contohnya PLN gitu. Kita kesampingin dulu tentang orang-orang yang ngelakuin kayak pembangkit listrik tenaga surya gitu ya. Jadi kayak pakai panel surya gitu di rumahnya gitu. Pokoknya yang kita tahu saat ini adalah ya udah kalau kita butuh listrik satu-satunya perusahaan yang bisa nyediain listrik itu cuma PLN gitu. Nah, ya udah makanya PLN itu disebut sebagai monopoli gitu. Nah, terus selanjutnya oligopoli. Oligopoli ini tuh tidak ada perbedaan yang spesifik banget tentang barangnya gitu. Jadi bisa sifatnya homogen, bisa sifatnya terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu maksudnya adalah sekilas sama tapi ada perbedaan-perbedaan tertentu. Oke. Nah, jadi karena ya balik lagi pasar oligopoli itu cuman punya beberapa penjual aja, jadi barang yang dijual bisa aja sama, bisa aja beda gitu. Nah, terakhir baru monopolistik, barangnya terdiferensiasi. Yang tadi, diferensiasi itu tuh adalah sekilas sama tapi beda. Contoh, kayak sabun mandi gitu. Sebenarnya kan semuanya sama ya, sama-sama sabun mandi, dipakai pada saat mandi gitu. Biasanya bentukannya juga bisa batangan atau bisa juga bentukannya kayak sabun cair gitu ya. Cuman ya kadang antara satu penjual dengan penjual yang lain bisa ada perbedaan tertentu gitu kayak oh kalau pakai sabun ini akan lebih wangi gitu. Kalau pakai sabun ini bakal lebih sehat. Nah, biasa hanya ada perbedaan-perbedaan kayak gitu aja. Padahal sebenarnya kan basically mereka sama gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya monopoly power. Apa sih monopoly power gitu? Nah, monopoly power itu tuh adalah kemampuan menentukan harga. Puan menentukan harga. Jadi ada perbedaan antara perusahaan-perusahaan yang ada di PPS, monopoli, oligopoli, dan monopolistik dalam menentukan harga. Fleksibilitasnya lah gitu. Di pasar kompetitif atau PPS, kan tadi ya, jumlah perusahaannya banyak banget gitu. Saking banyaknya, nggak bisa hitung jumlah gitu. Nah, karena dia sifatnya banyak gitu, maka dan barangnya juga homogen ya, barangnya homogen. Jadi tidak ada yang mengikat secara pasti pembeli itu harus beli di penjual tertentu aja gitu. Dia bisa dengan gampang pindah ke penjual yang lain. Sehingga orang-orang yang berproduksi di PPS, mereka tuh sifatnya price taker atau mereka tuh tidak mampu untuk menentukan harga. Mereka hanya menerima harga gitu. Jadi mereka nggak berani nih nentuin harga mereka sendiri. Jadi kayak contoh gorengan gitu. Ya udah kalau di pasarannya satu gorengan 1.000, ya udah mereka bakal ngikut satu gorengan 1.000 gitu. Mereka nggak berani jual di 2.000 dan sebagainya. Oke. Nah, tapi beda kalau di monopoli. Kalau monopoli karena mereka satu-satunya, maka ya udah mereka bebas untuk menentukan harga, orang nggak ada pesaing gitu ya. Makanya disebutnya price maker atau pembuat harga. Pembuat harga. Nah, kalau di oligopoli sifatnya beberapa gitu. Barangnya bisa homogen, bisa terdiferensiasi. Makanya sangat tidak menentu gitu kemampuannya dalam menentukan harga. Tergantung mereka apakah berani kayak kong kali kong gitu atau kayak istilahnya kerjasama dengan penjual lain. Karena mereka ada beberapa, let's say dalam pasar itu ada 10 penjual deh gitu. Kalau ada 5 aja yang mereka saling kerjasama, mereka udah bisa nguasain setengah pasar kan. Ya kan?
Itu biasa kayak kita sebutnya mafia-mafia gitu. Nah, kalau mereka kayak gitu, ya pasti monopoli powernya jadi gede gitu. Tapi kalau seandainya mereka tetap independen, mereka berdiri masing-masing, ya cenderung sebenarnya kecil gitu. Nah, terakhir baru monopolistik karena sifatnya banyak, tapi nggak terlalu sedikit juga, makanya sebenarnya monopoli powernya juga cenderung kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengurutin monopoli power dari yang tersedikit ke yang terbesar gitu, yang paling kecil monopoli power itu tetap PPS pasti gitu. Terus habis itu monopolistik, habis itu oligopoli, baru yang terbesar adalah monopoli gitu. Oke. Nah, jadi BTW mungkin yang biar lebih gampang dihafalnya tuh cukup amatin aja nih. Sebenarnya urutannya kalau kita lihat kan tinggal dibalik aja ya, urutan pertama menjadi urutan kedua gitu, dan gitu pun sebaliknya. Oke. Nah, yang terakhir barriers to entry atau hambatan entry and exit ya. Jadi hambatan untuk masuk ataupun untuk keluar gitu. Maksudnya adalah apakah pasar ini tuh gampang untuk dimasuki pesaing-pesaing baru atau tidak gitu, atau apakah pasar ini tuh gampang untuk kita keluar atau tidak kalau kita merasa udah nggak untung di sini gitu. Di PPS barangnya homogen, harganya juga bisa bukan kita yang tentuin, dan penjualnya juga banyak. Jadi otomatis dia itu sifatnya free entry and exit. Jadi gampang banget kita keluar dan masuk. Gitu juga di monopolistik. Ini adalah sifat PPS yang diturunkan ke monopolistik. Karena dia banyak penjual, barangnya juga nggak yang terlalu belum tentu nguasain pasar gitu, maka dia sifatnya free entry and exit gitu. Nah, di oligopoli itu cenderung agak gede, tapi nggak terlalu gede-gede banget gitu, karena dia sebenarnya cuma ada beberapa penjual aja. Nah, masalahnya di monopoli. Kalau monopoli biasanya mereka itu tuh udah nguasain pasar kan keseluruhan. Jadi hampir pasti susah untuk orang-orang baru masuk ke pasar ataupun untuk player yang lama untuk keluar dari pasar gitu. Sehingga kalau kita ngurutin dari barriers to entry-nya, entry or exit gitu, kita mau coba dari yang tersedikit ke yang terbesar gitu, atau ya yang termudah lah, termudah ke yang tersulit ya, termudah ke yang tersulit, maka urutannya ya pasti PPS, monopolistik, oligopoli, baru monopoli. Jadi mirip kayak di urutan yang kedua gitu, yang di atasnya. Oke. Nah, sebelum nanti kita masuk ke video-video yang lebih mendetail, di sini tuh mau dijelasin bahwa sebenarnya nanti kita akan coba menganalisis semua pasar di kondisi di mana kita ambil asumsi setiap perusahaan itu berusaha untuk memaksimumkan profit mereka, sehingga pasti mereka akan berproduksi di MR sama dengan MC. Pasti semuanya kayak gitu. Cuman yang membedakan adalah kalau competitive market, karena dia sifatnya menerima harga, banyak penjualnya, maka biasanya dia akan cenderung berproduksi di tingkat harga yang sama juga. Jadi nggak ada yang di markup. Jadi berapa tambahan biaya dari memproduksi satu unit, itu juga yang akan jadi harga yang dipatok sama si penjualnya. Jadi price sama dengan MC gitu. Nah, tapi beda di pasar-pasar yang lain. Karena pasar yang lain itu sifat penjualnya nggak terlalu nggak sebanyak PPS gitu, mereka ada kemampuan nih sedikit untuk nentuin harga di atas dari marginal cost-nya gitu. Nah, ini yang kita sebut sebenarnya sebagai monopoly power gitu. Oke. Nah, tapi khusus untuk oligopoli nanti kita akan bahas lebih mendetail terutama di bagian kurvanya yang ternyata patah gitu. Nah, terakhir untuk pembentukan dari kurva demand-nya sendiri itu akan beda-beda dan mungkin gue akan lebih jelasin lebih detail di video selanjutnya aja ya untuk ini gitu. Cuman mungkin di sini gue akan nunjukin aja. Jadi kalau PPS itu tuh demand curve-nya bentukannya horizontal. Jadi kayak gini demand-nya. Sedangkan kalau monopoli bentukannya miring kayak gini, mirip kayak demand di market gitu yang kita udah bahas di permintaan penawaran gitu.
Sedangkan kalau oligopoli itu king atau bentukannya patah gitu. Jadi ada patahan nih di sininya gitu ya. Sedangkan untuk monopolistik bentukannya juga menurun, mirip kayak monopoli, tapi bentukannya dia lebih landai atau dia lebih elastik gitu. Oke. Nah, mungkin ini aja untuk video kali ini. Di review-review lagi, gue tahu pasti sebenarnya di beberapa buku-buku atau sumber-sumber lain adalah penjelasan tentang jenis-jenis atau karakteristik pasar yang lebih mendetail lagi gitu. Tapi mungkin ini gua rasa udah harusnya cukup sih untuk bisa nge-cover basic knowledge-nya dulu gitu. Oke, I think itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Kalau ada yang mau tanyain boleh langsung ditanyain di kolom chat aja ya. Thank you so much. See you on the next video.